Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan Ibu Dewi dalam mata pelajaran Sejarah Peminatan kelas 11 IPS. Perhatikan gambar berikut. Bangunan apakah ini? Dan tahukah kalian corak bangunan ini? Dan bangunan ini merupakan peninggalan dari kerajaan mana? Nah, kalian pasti tahu. Bangunan tadi merupakan Candi Muara Takus peninggalan Kerajaan Sriwijaya. Untuk itu, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai Kerajaan Maritim Hindu-Buddha di Indonesia, bagian Kerajaan Sriwijaya. Topik hari ini diharapkan kalian bisa menganalisis sistem pemerintahan, sosial, ekonomi, kebudayaan, Kerajaan Sriwijaya serta pengaruhnya dalam kehidupan masyarakat Indonesia pada masa kini. Sebelum Ibu mulai, ingat perkataan Michael Crichton, jika kau tak memahami sejarah, maka kau tak memahami apapun. Seperti ucapan proklamator kita, jas merah, jangan melupakan sejarah. Kita mulai materi Kerajaan Sriwijaya. Yang akan kita bahas, sistem pemerintahannya, kehidupan ekonominya, kehidupan sosial, dan kehidupan kebudayaannya. Sebelum kita membahas sistem pemerintah, sedikit Ibu akan menjelaskan tentang Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya berdiri abad ke-7 Masehi, terdapat dalam prasasti Kedukan Bukit. Kata Sriwijaya berasal dari dua suku kata, yaitu Sri yang berarti bercahaya atau gemilang dan Wijaya yang berarti kemenangan. Jadi Sriwijaya berarti kemenangan yang gemilang. Kita mulai, bagaimanakah sistem pemerintahan Kerajaan Sriwijaya? Menurut arkeolog Prancis, C. Codes, bahwa letak Kerajaan Sriwijaya berada di tepi Sungai Musi atau sekitar Bukit Siguntang dan Kota Palembang. Berdasarkan prasasti Kedukan Bukit, berdirinya Kerajaan Sriwijaya berkaitan erat dengan perjalanan Dapuntahiang yang melakukan perjalanannya mendirikan sebuah wanua atau perkampungan yang bernama Palembang. Menurut pendapat Ising bahwa Dapuntahiang melakukan perjalanannya sehingga bisa menaklukkan daerah Minangkabau yang awalnya Minangkabau merupakan daerah kekuasaan kerajaan Melayu, sehingga Dapuntahiang berhasil menguasai kerajaan Melayu dan berhasil mendirikan Kerajaan Sriwijaya, dan Sriwijaya menjadi kerajaan maritim yang sangat hebat karena letaknya yang sangat strategis sehingga sebagai jalur perdagangan dan pelayaran yang sangat kuat. Setelah itu Dapuntahiang melanjutkan penguasaannya ke Jawa, yaitu menguasai Tarumanegara dan Kalingga. Sehingga Sriwijaya menjadi kerajaan maritim yang menguasai jalur perdagangan di Selat Malaka, Selat Sunda, Laut Cina Selatan, dan Selat Kalimantan. Setelah itu dilanjutkan oleh Balaputradewa. Pada masa Balaputradewa, Kerajaan Sriwijaya menjadi kerajaan maritim yang sangat kuat di Asia Tenggara dan sebagai pusat belajar agama Buddha. Karena apa? Karena Sriwijaya sebagai jalur perdagangan laut yang menghubungkan Timur Tengah, kemudian India dan Tiongkok. Sehingga bisa kita simpulkan mengapa Sriwijaya menjadi kerajaan yang kuat? Karena bisa menjaga eksistensi keberadaannya dengan adanya kutukan bagi siapa saja yang tidak taat kepada raja. Itu terdapat dalam prasasti Karangbirai. Terus kemudian raja memerintah secara langsung sehingga raja sebagai sentral kontrol kekuasaan didukung dengan kekuatan militer. Tetapi akhirnya pada abad ke-12 mengalami kemunduran disebabkan oleh faktor yang pertama adanya ekspedisi Pamalayu yang dilakukan oleh Singosari, yang kedua adanya serangan kerajaan Chola Mandala, yang ketiga kemunduran ekonomi karena pendangkalan air.
Kehidupan perekonomian Sriwijaya yaitu menitikberatkan pada perdagangan, pajak, pembentukan armada laut, dan pertanian. Keadaan atau kehidupan sosial budayanya. Kerajaan Sriwijaya sudah mengenal komunikasi, terbukti adanya bahasa Melayu yang terdapat dalam prasasti. Yang kedua, peninggalannya ada 7 prasasti. Kemudian yang ketiga, sebagai pusat agama Buddha. Dan yang keempat, masyarakatnya terbuka. Karena pada saat itu Sriwijaya sudah menjalin hubungan dengan negara India maupun dengan wilayah Asia Tenggara. Terakhir, bagaimana pengaruh keberadaan kerajaan Sriwijaya saat ini? Yang pertama, yaitu kerajaan Sriwijaya merupakan sumber kebanggaan dan bukti kejayaan masa lalu Indonesia. Yang kedua, bagi penduduk Palembang, keluhuran Sriwijaya menjadi inspirasi seni dan budaya. Yang ketiga, peninggalan sejarah kerajaan Sriwijaya merupakan cagar budaya yang dilindungi dan aset nasional untuk generasi mendatang. Yang keempat, kejayaan kerajaan Sriwijaya pada masa lalu merupakan tonggak sejarah penting sebagai bahan pembelajaran untuk meningkatkan sektor kehidupan. Bagaimana pendapat kalian? Sehingga kalian dengan materi ini bisa menyimpulkan dan mengambil hikmahnya. Sekian pelajaran pada kali ini. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.